Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, guru-guru kami yang kami hormati, alhamdulillah pada hari ini Senin tanggal 17 Oktober tahun 2022 kita adakan rapat dinas SMP Negeri 2 Tulaan, yang mana pada saat ini kita sudah memasuki bulan keempat pelaksanaan tahun pelajaran 2022-2023. Berarti ya sudah hampir penuntasan semua agenda kita pada semester 1. Bu Bapak, pada rapat ini yang akan kita bahas adalah yang pertama tentang refleksi. Selama 4 bulan kita melaksanakan pembelajaran, itu bagaimana keadaannya dan bagaimana untuk kalau masih ada kekurangan, bagaimana untuk menutupi kekurangan-kekurangan tersebut. Dan yang kedua adalah persiapan PKG. Kemudian yang ketiga persiapan akreditasi, dan yang keempat adalah agenda-agenda lain yang mendesak untuk kita bahas. Untuk ini mari kita buka terlebih dahulu rapat kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak yang kami hormati, terkait dengan refleksi pembelajaran, acuan kita adalah pada permen terkait dengan standar proses. Dari permen tersebut, setelah saya cermati, intinya bahwa pembelajaran kita itu yang pertama, materi yang kita ajarkan adalah materi substansial. Materi substansial itu adalah materi pokok yang sangat penting. Apa yang dimaksud di sini? Ya, acuan kita adalah pada, kalau yang kelas 7 adalah pada capaian pembelajaran. Nanti capaian pembelajaran itu kan diterjemahkan dalam tujuan pembelajaran. Fokus kita ngajar itu pada tujuan pembelajaran. Jadi kita jangan sampai kobeng dengan materi yang ada. Misalnya pada buku paketnya misalnya, kita jangan terpaku pada buku paket, tapi kita harus menemukan dari materi itu atau dari capaian itu, temukan kira-kira materi yang paling inti itu apa, yang paling inti itu apa, dan itu yang menjadi fokus kita. Kita jangan terbebani oleh materi pada buku paket. Nanti kalau terbebani di situ, nanti kita cuma mengikuti alur begitu saja, sementara kita kurang fokus pada apa yang substansial hendaknya dicapai. Kemudian yang kedua adalah berpusat pada siswa. Dalam hal ini saya memaklumi bahwa kita harus belajar lagi, karena selama ini kita mengikuti pembelajaran, kita diajar oleh guru-guru kita adalah ya model berpusat pada guru. Nah, pada saat ini kita harus berlatih untuk berpusat pada siswa. Dalam hal ini saya memaklumi bahwa latihan ini memang berat, tapi kita harus latihan untuk itu. Karena apa yang kita laksanakan pada saat ini ketika kita ngajar, itu akan menjadi image bagi anak didik kita nanti ke depan. Makanya akan sangat berbahagia manakala kita bisa mengubah pola pembelajaran kita yang sebelumnya menjadi model sebagaimana ini, kemudian itu menjadi image dari anak-anak kita nanti ketika dia jadi guru dan sebagainya, sudah punya gambaran yang namanya pembelajaran berpusat pada siswa. Nah, dalam hal ini saya tidak mengubah keinginan, karena memang aturannya adalah untuk berpusat pada siswa. Tapi saya maklumi itu berat, karena memang kita harus
berlatih, harus belajar lagi. Kemudian yang dalam hal penilaian itu seiring kita ngajar itu harus melakukan penilaian formatif. Penilaian formatif adalah ya segala bentuk penilaian ketika kita belum memberikan materi itu. Ketika ya artinya penilaian tapi bukan menilai, jajaki ya, penjajakan. Sejauh mana anak itu memiliki konsep dasar terkait dengan materi yang akan dipelajari itu. Jadi bentuknya ini bukan seperti ulangan semua materi ditanyakan, bukan itu. Tapi kalau kita ingin menyampaikan materi tertentu, maka kita harus menjajaki dulu seberapa pemahaman anak terhadap dasar-dasar untuk masuk ke materi itu. Itu adalah penilaian formatif. Yang dari penilaian formatif itu harapannya kita melakukan pembelajaran itu terdiferensiasi atau berbeda-beda tergantung pada keadaan anak. Nah kalau itu dalam arti ngajar, ya, ngajar berbeda-beda itu bagaimana? Memang sulit. Tetapi kalau membimbing dari keadaan yang berbeda-beda itu memang harapannya begitu. Harapannya itu membimbing anak dengan bimbingan yang berbeda-beda tergantung pada keadaan anak. Nah supaya itu bisa, ya memang harus berpusat pada siswa. Kalau berpusat pada guru tidak mungkin itu bisa. Karena selama anak itu fokusnya pada guru, maka semua konsentrasi pada guru. Nah kita tidak bisa untuk ngopeni satu persatu anak. Tapi kalau itu berpusat pada siswa, artinya anak beraktivitas, anak berdiskusi dan lain-lain, pada saat itulah kita bisa masuk ke masing-masing anak, mengetahui keadaannya, membimbing dan sebagainya. Nah, ini memang style pembelajaran kita, harapannya demikian. Kemudian masih pada standar proses itu hendaknya kita mengoptimalkan alat atau sumber belajar. Jadi setiap pembelajaran hendaknya mengoptimalkan alat atau media pembelajaran. Nah itu bentuknya apa saja? Ya apapun, ya, apapun. Bisa jadi ya pokoknya nanti kita lihatlah apakah kita dalam pembelajaran itu sudah menggunakan alat atau media secara optimal. Kemudian yang ke berapa ini? Kelima ya. Kelima itu adalah menggunakan dengan optimal pemanfaatan lingkungan. Nah ini memang kita harus seiring dengan ngajar itu, adakah kira-kira materi yang ini lebih tepat dilaksanakan dengan memanfaatkan lingkungan. Ini Ibu Bapak terkait dengan pembelajaran ideal berdasarkan Permen tahun 2022. Permen berapa saya juga lupa ya, tapi standar proses. Ini acuan saya adalah pada standar proses plus kurikulum darurat. Jadi kita ini masih menggunakan kurikulum darurat, yang mana titik tekan kurikulum darurat adalah pembelajaran itu pada materinya adalah materi substansial. Jadi sudah begitukah kita, Ibu Bapak? Belum. Ya nggak apa-apa, ini namanya refleksi. Belum gitu. Ya kalau belum ya. Ya. Makanya dulu saya mengawali dari RPP pada beberapa Bapak Ibu guru. Kemudian dari RPP itu sebenarnya saya menghendaki yang ini itu terbaca di RPP. Kemudian dicoba diterapkan. Tapi mohon maaf, kemarin itu baru 4 guru sepertinya. Dan itu pun juga belum selesai karena setelah itu harus diajak melakukan refleksi dari pembelajarannya, kemudian dilihat dari sudut pandang yang bersangkutan, kemudian dari sudut pandang guru sejawat, kira-kira untuk pelaksanaan yang sudah dilaksanakan
apa hambatannya dan bagaimana untuk kedepannya. Itu belum, Mas. Jadi belum titik kemarin itu, mohon maaf sekali. Itu baru 4 orang ya. Nah, kita ini kan berapa ya? 19 orangnya. 19 orang. Nah, itu ya harus jalan itu. Tapi mohon maaf, ini saya juga ingin mengubah paradigma kita ya. Jadi kalau supervisi itu jangan dianggap menilai. Saya tidak berkepentingan menilai jenengan itu, tapi bahwa namanya pembelajaran itu tanggung jawab kepala sekolah dan guru, itu adalah aturannya begitu. Nah, peran kepala sekolah dalam hal itu ya bersama-sama dengan guru merencanakan pembelajarannya, dicermati bersama-sama kira-kira akan lebih efektif gimana dan lain-lain gitu. Jadi memang tidak apa-apa ketika menghadap saya tidak ada RPP dan sebagainya, nggak apa-apa. Kalau nggak ada RPP ya mari kita rencanakan gitu. Jadi ini mohon maaf sekali, ini juga ngubah style karena selama ini namanya supervisi itu kan ya, kayak ngawasi, kayak menilai. Kalau saya tidak berkepentingan itu ya, tidak berkepentingan untuk menilai. Kayak dinilai nggih apa guru dinilai. Tapi yang penting itu kita menikmati belajar, memperbaiki pembelajaran itu aja. Menikmati kita belajar, memperbaiki pembelajaran. Jadi ini ketika nanti kok tiba-tiba ada diminta untuk untuk mendiskusikan tentang itu dan lain-lain, ini mohon tidak terlalu ditanggapi dengan strength atau dengan tekanan gitu. Dinikmati saja, dipanggil ya menghadap gitu aja, diajak diskusi ya diskusi begitu. Ngoten nggih. Jadi ini memang ukurannya begitu, keadaan kita saat ini semoga keadaan kita. Tapi ke depan ini harus kita urai pokok-pokok begitu. Nah, ini contoh ya. Contoh ini kalau materi ini contoh materi matematika Bu ya, tentang Kartesius. Kalau Kartesius itu berpusat pada siswa, ini saya berdasarkan renungan saya, itu akan lebih fokus ketika anak itu diajak untuk dianggap kasus, ini contoh ini. Jadi fokus perhatiannya pada contoh. Tapi peran guru itu bukan menjelaskan contoh ini. Peran guru adalah ngajak anak, ini ada contoh begitu. Ayo kita cermati bersama begitu. Jadi seolah-olah gurunya kan bukan kita, gurunya adalah contoh ini gitu ya. Sehingga terkait dengan ini misalnya soalnya adalah jelas bunyi cilik-cilik ya. Jelaskan cara menentukan titik koordinat dan grafiknya titik ini serta di kuadran berapa masing-masing titik tersebut. Nah, ini anak dilatih untuk mencermati soal. Ini kira-kira soal ini ada berapa hal ya yang ditanyakan begitu ya. Nah, ada berapa hal yang ditanyakan. Nah, ternyata di sini ada cara menentukan ini ditanyakan enggak ini gitu ya. Ditanyakan. Grafiknya ditanyakan enggak? Ditanyakan. Kuadrannya ditanyakan. Berarti ada berapa hal yang ditanyakan? 3 hal gitu. Nah, tapi itu pun anak yang belum fokus bisa jadi juga belum matching ini. Yang ketika dia itu belum ngeh itu, apa yang kita lewati tadi itu bisa jadi kurang bekas sama sekali. Soal gue apa yang kita kokne itu belum tentu keren. Maka ini juga perlu dicek ke anak itu. Coba ya siapa yang nomor absen berapa? Ada berapa yang ditanyakan ini? Ada berapa hal yang ditanyakan itu? Supaya kayak kabeh ke ndang gatek nih. Kalau tidak secara secara acak dilakukan itu bisa jadi sampai akhir kita gitu. Tapi kalau kemudian selemang-selemung dia itu kan mulai ya. Lah, melihat ini bisa jadi anak juga tidak
Yo apa tuh diabiah kemen gitu ya. Nah, itu harus diberi apersepsi. Apersepsi itu apa? Bahwa bab ini anak-anak yang paling penting itu adalah materi ini, gitu. Bab yang banyak itu sebenarnya cuma segini, gitu. Maka nanti ulangannya ya kira-kira cuma gini, gitu. Sehingga ketika memang itu diimprovisasi atau supaya pendengannya itu kuat di situ, ini harus diyakinkan bahwa ini materi inti dari bab ini adalah ini. Gitu. Nah, karena ini 3 hal, maka jawabnya kan juga 3 hal. Nah, ini jawaban pertama adalah cara menentukan titik H 3,5. Ini berdasarkan contoh ini anak-anak gitu. Ternyata artinya ini absesnya 3, ordinatnya 5. Berarti yang namanya abses itu yang mana ya? Di sini ini yang mana ya gitu. Oh, ternyata yang ditulis dulu ini abses. Ya, berarti yang ditulis dulu abses. Betul apa enggak ya? Yang ditulis dulu ini abses. Coba kita lihat. Kalau min 5,3 yang ditulis dulu namanya abses. Cocok ya, gitu ya. Ini abses. Yang ditulis dulu abses. Berarti abses adalah yang ditulis dulu ya anak-anak, kan gitu ya. Nah, itu harus membekas ke anak. Nah, berarti kita memperoleh ilmu kalau ada titik koordinat ditulis duluan, ini namanya abses. Lah abses itu apa? Cara menentukannya gimana? Nah, ini. Ada kalimat ini misalnya, ada kalimat ini. Mana kira-kira yang lebih efektif? Kalau di buku bisa jadi cuma gini ya. Di buku lain gini. Nah, kita harus mengukur anak kira-kira yang lebih efektif. Bagi anak efektif itu artinya tujuan tercapai dengan cara lebih mudah. Itu yang atas apa yang bawah gitu. Misalnya ini. Untuk menentukan abses 3, cari dulu koordinat X. Koordinat X ini aja sudah bingung kan ya. Koordinat X itu kok koordinat itu. Koordinat apa koordinat? Coba kita bandingkan dengan yang ini. Dari titik 0, anak kan bisa ya mencari titik 0. Dari titik 0 pada sumbu X, anak ketemu sumbu X yang ini. Ke kiri, ke kiri. Kok ke kiri ya? Ke kiri. Ini apa anak-anak? Di sini ada min 5 atau di sini abses min 5. Kok ini ada kata-kata ke kiri 5 gitu. Oh, berarti kalau negatif itu ke kiri. Dari mana? Dari 0 ke kiri gitu. Nah, misalnya begini. Oke. Anak ditanya membandingkan mana yang lebih mudah dipahami antara yang ini dengan yang ini. Kalau yang ini kan cari dulu koordinat X, mungkin sumbu X ya yang dimaksud. Kemudian yaitu 3 satuan ke arah kanan. Ini kalau diikuti langkahnya mudah nggak ini? 3 satuan ke arah kanan. Acuannya di belakang. Ini rada angel ini. Dari mana? Ternyata acuannya dari belakang ini. Ada di rada mulek kan ini. Gitu. Tapi beda kalau ini dari titik 0 nah, ke kiri. Baru kemudian dari titik 0 pada sumbu Y ke atas gitu. Nah, tapi nggak tahu anak itu lebih mudah memahami yang atas atau yang bawah, ini harus dikonfirmasi ke anak. Gitu. Kalau saya memahami ini rada mulek karena yang jadi acuan kok di belakang. Seharusnya kan darinya itu jelas dari mana ke mana. Ini adalah ketika kita ngajar itu pada analisis bareng-bareng sini, itu kita akan tahu rumusan kalimat yang mudah bagi anak itu gimana. Ya itu berdasarkan kesepakatan anak. Kemudian masing-masing itu perlu diklarifikasi ke anak. Apakah ini sudah paham atau belum? Ya, dicek semua anak.
Nah ini saya rasa ya kalau jelaskan jenengan kan tidak perlu berlama-lama yang sudah pernah melewati dan pasti sudah bisa itu. Tapi ke anak ini sudah banyak hal yang baru bagi dia. Biasanya absen, biasanya Arjuna, tumbuh X sendiri dia masih perlu golek X yang ngendi to gitu. Dia yang mana itu. Itu bagi anak masih ruwet itu untuk menangkap itu. Nah itu kita harus telaten. Bisa jadi selama 3 jam pelajaran materi jenengan cuma ini. Tapi harus dipastikan bahwa materi yang substansial ini menurut saya itu masing-masing anak itu sudah ketemu ora isone atau sudah ketemu sapa sing iso. Nah nanti pada pertemuan yang akan datang tidak masalah mengulang lagi dengan hal yang sama dengan angka-angka yang beda untuk memastikan yang kemarin bermasalah itu rodok serawang-serawang gitu. Sehingga kenapa fokusnya pada materi substansial itu harapannya kita tidak terkungkung oleh mekanisme langkah-langkahnya, tapi langsung pada persoalan, dibedah persoalan itu bareng-bareng, kemudian baru mundur. Yang apa tadi orang paham, mundur diterusur ke belakang dari masing-masing. Nah ini bisa jadi anak ini ketika mengkaji ini kondisinya sudah berkelompok, ya, sudah berkelompok. Kemudian ketika anak tadi ya posisi kelompok, diskusi klasikal tapi berkelompok. Nah pada anak yang kesulitan diberi kesempatan untuk diskusi di kelompok. Untuk menentukan abses tadi coba dicek masing-masing anggota adakah kesulitan. Misalnya begitu. Nah itu adalah nggak apa-apa, itu jenengan klaim itu sudah berbasis pada siswa, berpusat pada siswa. Jenengan harus yakin ini berpusat pada siswa, Pak. Prosesnya begini gitu. Kalaupun itu belum diakui 100% berpusat pada siswa, ini sudah 50-50 antara siswa dan guru. Sehingga ini Ibu Bapak, nah kalau pembelajaran kita macam ini, saya tanya, apakah ini sudah materi substansial kira-kira? Sakbab itu yang matematika utamanya. Sakbab tentang artesian ini materi penting bukan ini? Nah, penting. Ya sudah ini yang ya. Sudah substansial yang kita ajarkan. Kita tidak terdikte oleh buku ya, tidak terdikte oleh buku. Kemudian yang kedua, apakah dengan cara begitu? Ya ini kalau tadi kan ketika ngajarnya kan bareng-bareng dikaji ya, guru dan siswa bareng-bareng mengkaji. Orang gurui tapi mengkaji. Iki piye maksudnya ya? Iki kok ngene? Iki kok ngene? Oh berarti iki ngene ya? Itu berproses bareng-bareng. Nah, ketika untuk memastikan anak bisa tidak bisa itu ini bahan diskusi kelompok coba ada diskusikan ya, untuk menentukan abses dan ordinat pada titik ABCD. Ini kan sudah berbasis kelompok ya. Nah, pertanyaannya, apakah ini sudah bisa diklaim bahwa ini sudah berpusat pada siswa? Kudune yakin sudah berpusat pada siswa ya. Kemudian jadi mas podo ya sama, tapi jangan kesusu menerangkan. Kalau kesusu menerangkan, sementara anak tidak dicoba menganalisa, mencermati, macam-macam, maka bisa jadi guru menganggap apa yang dijelaskan sudah sangat jelas. Ternyata zom, ya. Karena setiap langkah tidak coba melihat ke belakang. Mungkin apa lagi mengakses gimana gitu. Nah, mending satu step melihat ke belakang, melihat semuanya hingga tahu wis iso atau beberapa anak yang tidak bisa. Daripada terus gitu kemudian tidak bisa semuanya. Itulah keinginannya gitu. Terus saya tanya, tadi apa komponennya? Apakah ini sudah menggunakan media? Kalau jenengan pakai LCD pakai media. Kalau ini jenengan fotokopi, jenengan kasihkan ke anak media. Kalau ini jenengan screenshot, jenengan kirim ke grup, sudah media.
Alatnya apa? Alatnya yo iso HP, iso tadi fotokopian itu juga bisa alat. Ini LCD juga alat. Berarti kan sudah menggunakan alat itu. Nah soal lingkungan, ya tidak semuanya harus dipaksakan matching dengan lingkungan. Tapi nanti pada sesi tertentu bisa simulasi menggunakan lingkungan, menggunakan ubin dan lain sebagainya. Jadi inilah mengapa kita itu harus berawal dari ketika ada capaian pembelajaran, kita rumuskan tujuan pembelajaran. Pada tujuan pembelajaran temukan materi substansial. Materi substansial itu menurut saya ya materi yang saling terkait, dan dari situ mengawalinya malah baru ditelusur ke belakang. Jadi ibarat mau pergi itu wes ke terminal berapa gitu, ketika di terminal berapa itulah kita memulai kita tadi lewat jalur mana macam-macam baru buat petanya dan lain-lain. Jadi itu kira-kira menurut persepsi saya. Intinya setiap langkah yang kita lakukan kita harus melihat sejauh mana langkah anak itu mengikuti. Nah itu memang masing-masing mapel punya karakteristik sendiri-sendiri. Nah itu yang lebih paham dengan. Tapi menemukan materi substansial sebagai fokus, kemudian dari situ juga mengurai semua kemungkinan persoalan, itu hendaknya itu yang dilakukan. Meskipun bisa jadi pertemuan satu yo ngono, pertemuan dua yo ngono, kok orangnya beda nih materinya 1 dan 2, ya nggak apa-apa yang substansial itu dan itu belum selesai, belum tuntas begitu. Jadi ini ya, apalagi kalau setelah ini kemudian dengan sudah siapkan Google Form untuk post testnya. Tidak harus setiap anak ngerjakan post test, bisa berkelompok ngerjakan post test. Kemudian jenengan bisa melihat hasilnya secara langsung. Oh, bocah ternyata sekian persen yang bisa memahami ini. Nah itu sudah oke kan namanya. Alatnya ya oke, HP, Google Form. Itulah keinginan dari pembelajaran saat ini. Ya saya hanya kayak bakul jamu ini ya. Tapi saya menghormati masing-masing mapel memiliki karakteristik dan juga tuntutan yang berbeda-beda. Saya lanjut nanti kalau ini aja ya. Nah sekarang terkait dengan perangkat pembelajaran, Ibu Bapak, kita ini oleh pemerintah sebenarnya sudah dianggap selesai persoalan administrasi atau perangkat pembelajaran ini. Makanya nanti ketika akreditasi ini hanya sekedar formalitas kalau perangkat pembelajaran itu. Yang substansi nanti akreditasi itu adalah pada hasil dan rasa. Pada hasil dan rasa. Artinya nanti akan disohhkan ke anak, ya, akan disohhkan ke anak. Ketika jenengan bahwa pembelajarannya sudah begini-begini, nanti akan ditanya anak, bagaimana pembelajarannya? Itu. Nanti anak itu ya akan jawab bagaimana yang dialami. Makanya saya harap wis piye angelo kae cobalah untuk berpusat pada siswa itu. Berpusat pada siswa itu intinya ya bocah diajak mikir, enek diskusinya, baru ada presentasi anak itu. Fokusnya itu. Makanya ini mumpung pemerintah itu longgar di dalam hal juga tidak mengukur hasil dari masing-masing mapel ya. Karena kalaupun ujian asesmen nasional itu kan kemampuan dasar literasi numerasi. Lah apa yang kita ajarkan model tadi itu ya sudah literasi numerasi sudah ada di situ sebenarnya. Ya. Sehingga ini mohon untuk dinikmati kita untuk belajar cara mengajar yang pola macam ini. Nah selain itu ya, kalau tadi yang ditanyakan yang dirasakan anak ya, juga hasil itu ya pada literasi numerasi itu akan mempengaruhi dengan mulai poin akreditasi. Juga
survei lingkungan itu akan mempengaruhi nilai akreditasi, kemudian rapot mutu akan mempengaruhi nilai akreditasi, kemudian dapodik itu juga mempengaruhi akreditasi. Makanya dapodik harus lengkap termasuk sarprasnya, Bu. Nah itu karena nanti 3 hal itu yang akan digunakan acuan untuk menilai sekolah. Nah, terkait dengan perangkat pembelajaran Ibu Bapak, ini tentang capaian pembelajaran yang kurikulum merdeka, saya anggap sudah final, sudah dengan pahami. Sebagaimana yang kurikulum 13 itu SK juga sudah baku. Lah kemudian yang KD kalau kurikulum 13 itu juga sudah baku. Cuma yang kurikulum merdeka itu yang KD itu punya tujuan pembelajaran, Pak. Sepertinya iya gitu. Jadi pokoknya bar CP itu apa? Yang redaksinya hampir sama dengan KD itu. Nah itu juga harus dirumuskan untuk ibu bapak semuanya. Nah itu apakah di MGMP sudah itu atau belum? Ini harus segera clear dengan paling tidak pada 1 semester ini tujuan pembelajarannya apa saja itu sudah ada. Karena jenengan nanti ulangan hariannya juga sebanyak itu ulang hariannya. Kemudian tidak lama lagi mungkin pekan ini pada saat kemah, jadi Bu kemah ya. Ya, pada saat kemah nanti ibu bapak guru secara bersih barangkali itu adalah melakukan perencanaan penilaian e-raport. Ya. Kalau yang K13 itu tinggal klik gitu, kecuali bahasa daerah ya, tinggal klik tadinya apa itu. Tapi yang kurikulum merdeka bukan klik tapi ngisi, sehingga jenengan harus sudah menyiapkan file untuk tujuan pembelajaran KD gitu aja, KD pada zaman dulu itu harus sudah clear KD-KD-nya apa saja. Itu nanti akan diinput masing-masing. Sehingga terkait dengan ini kami mohon di pekan ini itu paling tidak KD atau sederajat dengan KD, aku juga kurang paham di kurikulum merdeka namanya apa. Itu untuk sudah siap. Mungkin TP mungkin ya. Itu yang akan kita kejar pada bulan ini, bahkan pada pekan ini insya Allah untuk perencanaan penilaian. Kemudian kalau Prota Promes kalau sudah TP itu sudah jelas, KD-nya ya, KD ini sudah jelas. Untuk Prota Promes kalau sudah ada kalender pendidikan tinggal menata bagiannya berapa jam macam-macam gitu. Nanti dari itulah kemudian membuat silabus atau ATP. Baru setelah itu membuat modul atau RTP. Nah, ini saya harap sudah mahir lah ibu bapak terkait dengan RPP dan lain-lain. Saya juga tidak begitu mencermati. Yang penting saya tadi itu ketika ngajar itu sebagaimana materi substansial sampai tadi seperti itu. Kemudian kalau secara administrasi dokumen nilai itu juga harus lengkap. Selengkap apakah dokumen nilai? Selengkap yang pertama nilai harian harus sebanyak KD atau tujuan pembelajaran yang jenengan rumuskan pada semester ini. Sebanyak itu. Kemudian PTS, kalau PTS 1 ya satu kolom. Kemudian pas penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun nanti itu juga satu kolom. Soal pembobotannya monggo ya, soal pembobotannya monggo. Berapa persentase NH, berapa PTS, berapa pas. Kalau saya lebih mendukung nilai harian lebih besar. Karena nilai harian itu jenengan bisa melihat, mencermati otentik itu keadaan anak. Makanya kalau pas PAT, PTS itu saya lebih sreg
pakai Google Form itu karena hasil dari nilai itu sebenarnya tidak punya rekomendasi terhadap remedi tidaknya anak. Karena remedi tidaknya itu pada nilai harian. Kalau pada PAS, PAT itu tidak punya remedi dan lain-lain. Itu cuma nilai pelengkap yang jenengan boleh mempercayainya, boleh tidak. Makanya bobot dari nilai harian harus lebih besar karena jenengan lebih paham, lebih tahu tentang itu. Nah, terkait dengan nilai ya, ini saya juga perlu menekankan bahwa masing-masing mapel itu juga mohon selain capaian pembelajarannya juga mohon dicermati redaksi mata pelajarannya. Misalnya mata pelajaran olahraga, maka jangan sampai guru olahraga itu kemudian kecondongannya pada pengetahuan, ya, pada pengetahuan yang ingin diukur. Namanya olahraga ini raga, gitu. Jadi condongnya pada yang ingin diukur adalah keadaan blegernya, gitu. Maka dalam hal ini itu jangan sampai nilai ulangan itu terlalu mendominasi. Olahraga nilai ulangan jangan terlalu mendominasi. Karena namanya olahraga itu lebih pasnya melihat keadaan anak, fisiknya anak gimana itu ya. Maka style mapel itu jangan sampai disamakan semua mapel. Kalau IPA, IPS jelas itu pengetahuan, matematika jelas itu. Nah, tapi kalau seperti kesenian itu juga jangan kemudian diukur pada pengetahuan. Olahraga jangan diukur pada pengetahuan. Itu hanya penghias saja, patut-patut ya baik. Pendidikan agama juga jangan terlalu dikontaminasi oleh pengetahuan. Pendidikan agama lebih pada ya bagaimana anak itu mengamalkan nilai agama. Jadi itu yang memang guru mapel harus punya bobot perhatian yang berbeda pada aspek-aspek itu. Karena apa? Karena memang tidak bisa diukur rata. Anak yang memang muyulnya pada pengetahuan, ya biarkan dia unggul dalam hal pengetahuan. Tapi jangan semua anak dibebani dengan ukuran pengetahuan. Berarti kan saya penak ya, guru olahraga itu penak ya. Jadi bocah di baris nih, oh iki harus, kok jadi kayak nilai model gitu. Cuma aja intermezzo ya. Jadi memang itu. Kemudian pada mapel-mapel tertentu ini juga kami harap ini mapel tertentu yang apa ya, yang memang ya seperti olahraga, senian, prakarya ini untuk apa? Memiliki standar penilaiannya yang rodok lomo. Rodok lomo. Rodok lomo itu apa ya? Misalnya olahraga. Jadi bocah iki padha sehat kabeh macam-macam standar minimalnya 80 gitu misalnya ya. Pokoknya janji beliau minimal 80. Lah, bagi anak yang memang yang tertinggi ya ojo eman-eman untuk dinilai 95 atau berapa. Semua mapel itu. Semua mapel kalau memang anak itu menonjol dalam hal mapelnya loh ya, bukan diukur dengan ukuran yang sama semuanya. Itu disundul nih bahkan 98 nggak apa-apa. Kenapa? Kita itu juga harus menykenario anak yang potensial. Itu bisa kita support, ibaratnya dikai modal supaya bisa berkompetisi di sekolah yang lebih favorit. Aja eman-eman. Memang acuan kita itu patroan ya. Tetapi faktanya kita tidak bisa penilaian acuan patroan. Acuan kita adalah acuan normal. Oke Pak Jawa, oke. Selama ini kalau inginnya itu acuan patroan, tapi selama ini kita menggunakan acuan normal. Artinya yang pinter ya disurung gitu, yang merapati pinter didongkrak gitu. Sudah tahu saya memang menunggu gitu ya. Tapi ini masing-masing mapel
Ya terutama yang mapel olahraga, kesenian berkarya. Rotok lomo aja dikasih nilai. Tapi kalau ilmu pengetahuan sing memang dia iso ibaratnya dipercaya kan sinau ke gelem sinau ke iso sinau dikai modal tinggi juga gak apa-apa. Artinya ketika dia nanti dicul nih ke sekolah yang kompetisinya tinggi, di sekolah favorit, dia punya punya modal untuk mandiri, untuk belajar. Maka itu ya diberi nilai yang tinggi agar dia nanti punya kesempatan berkompetisi sesuai dengan harapannya. Ya karena kita tidak tahu, bisa jadi hanya goresan tinta yang kita berikan di SMP ini, ternyata ketika melanjutkan ke SLTA mempersyaratkan rapotnya pakai jalur rapot misalnya 90 rata-ratanya, kemudian dan seterusnya, ternyata nanti ingin ke kedokteran itu masih jadi syarat misalnya. Nah itu ya sopor roh gitu ya. Sopor roh hanya dengan begitu kemudian ternyata menjadi modal penting bagi anak. Jadi ini terkait nilai sekali lagi harus lengkap ya. Meskipun untuk lengkap itu terkadang juga ditelusur oleh asesor itu. Apakah untuk program remedi pengayaan bagaimana gitu. Nah itu terus monggo dengan komunikasi. Tapi bagi saya yang penting nilai jadi ya, nilai harian itu sudah lengkap ya. Ketika lengkap itu nanti akan memudahkan kita ketika menginput ke e-raport. Jadi e-raportnya bukan cuma setor 2 nilai ya, tapi setor sebagaimana ini. Maka jenengan siapkan. Saya juga tidak akan ngaudit tentang hal itu. Yang penting jenengan menilai, itu yang lebih paham tentang anak dan lain sebagainya adalah jenengan. Yang penting lengkap. Paham nggih? Kemudian biasanya juga kalau habis menilai itu yang ditanya ketika ada asesor atau ada pengawas di sini itu adalah instrumen penilaian. Instrumen penilaian itu ya soalnya sama analisisnya. Maka paling tidak jenengan punya. Entah itu sudah olahan atau murni monggo ya. Yang penting soalnya ada, analisisnya ada. Kemudian yang dianalisis itu soal yang bagaimana terserah jenengan. Tapi saya lebih berharap yang dianalisis itu adalah nilai ulangan harian, bukan nilai pas ataupun nilai tengah semester. Karena itu dianalisis pun tidak berdampak, karena analisis itu kan harus menghasilkan rekom. Rekomnya anak itu remedi atau tidak. Nah yang ada remedi atau tidak itu adalah pada nilai harian atau hasil setelah sekian bab atau setelah 1 bab itu. Nah untuk itu monggo saya yakin jenengan sudah melakukan penilaian teman sudah, cuma tidak diolah, itu tidak diolah sehingga tidak punya bekas. Nah inginnya itu apa yang jenengan lakukan itu punya bekas. Nah monggo jenengan nanti. Terus yang terakhir ini yang hebat ini, dokumen reflektif. Dokumen reflektif itu apa toh? Gampangan itu PTK sebenarnya. Nah, PTK. Untuk ini bagi yang ngajak nepak macam-macam, PTK-nya harus digandakan, Pak. PTK-nya harus digandakan untuk jadi dokumen sekolah. Biayanya mungkin cuma bos mau kalau untuk penggandaan PTK. Ini hari pada musim ini Pak Joko saja ya yang maju. Nanti PTK-nya mohon difotokopikan terus dimasukkan ke perpustakaan karena itu nanti sangat berguna untuk akreditasi. Mana bukti bahwa telah melakukan refleksi. Sebenarnya dokumen reflektif tidak harus PTK, bisa best practice, bisa macam-macam ya, tapi akan lebih strategis bagi jenengan
yang golongan 3B ke atas itu bentuk PTK karena itu berfungsi ganda. Yo payu di angka kreditnya, kemudian di dokumennya itu juga berguna bagi lembaga, dan ketika penilaian dan macam-macam itu juga menjadi nilai lebih bagi jenengan. Karena PTK itu kalau dikaji rame gitu, ternyata orang mudeng nih. Tapi lagi seru bentuk PTK mudeng. Saya pelatihan PTK berkali-kali itu ternyata hanya mudeng ketika sudah tahu bentuk PTK. Sama matematika itu juga begitu. Kalau jenengan awali ke prosesnya ramu mudeng saja. Tapi lagi langsung dihadapkan pada masalah, oh keterkaitannya ini. Ampre ngono ya. Dan mapel-mapel yang lain bisa gitu, bisa sedikit. Kita lanjut. Nah, manfaat perangkat pembelajaran yang tadi Ibu Bapak, itu yang pertama adalah akuntabilitas kinerja kita. Jadi kalau jenengan punya perangkat itu semua, itu akan mudah ketika diaudit kerja kita. Nah inilah kerja kita, ini kerja saya, perencanaannya ini, pelaksanaannya ini, hasil-hasilnya ini. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam hal PKG dan PKKS itu ya tidak lepas yang dinilai adalah dokumen. Kemudian ketika pengajuan angka kredit ataupun kenaikan pangkat juga dokumen yang diperhatikan. Kalau PKG ini dokumen yang mana? Dokumen ya semua tadi. Tapi kalau pengajuan angka kredit ini yang utama adalah refleksi tadi. Refleksi itu jadi berguna. Kemudian pada saat akreditasi juga tidak nubruk-nubruk. Jadi kalau kita setiap akhir semester atau akhir tahun sudah memiliki kelengkapan itu semua, maka tinggal kemudian disimpan ini tahun berapa, disimpan tahun berapa. Itu yang berat tadi, berat karena orang bokok-bokok diadministrasikan, termasuk saya ini. Itu ya tinggal ketika tidak ngebut ini nanti, ya saya juga tidak punya dokumen apa-apa. Kepala sekolah kan harus punya dokumen perencanaan, RKS, RKAS, kemudian ketika supervisi, kemudian ya termasuk penilaian, bukan penilaian, tapi apa itu PTS, penelitian tindakan sekolah dan lain-lain. Itu yang ya sama-sama kita sama-sama bekerja untuk memenuhi itu. Nah sekarang masuk ke PKG, PKKS. Dua Pak, biasanya PKG, PKKS itu dilaksanakan di bulan November. Ini kan sudah November ini. Berdasarkan ketentuan, kalau ada yang nyulik untuk keperluan angka kredit, kenaikan pangkat, minta pada tahun itu dibuatkan PKG, itu secepat-cepatnya tertanggal 15 November. Bila urung 15 November urung iso ngetokne PKG. Di Pak Joko ini dilepas atau dihitung Pak Joko? Mana Pak Joko? Artinya tahun ini dihitung apa dilepas? Kalau dihitung itu harus ngenteni tanggal 15 Oktober. Nah, terkait ini Ibu Bapak, target kita 20 November itu sudah selesai PKG. Sudah selesai. Kemudian dokumen PKG-nya kita bikin tertanggalnya 30 November. Nah terkait dengan ini Ibu Bapak, yang perlu disiapkan adalah perangkat pembelajaran dengan yang tadi. Kemudian kegiatan KBM. Kegiatan KBM itu ketika ada supervisi dan sebagainya. Kemudian ada RKS ini bagian saya yang mengordinir. Ada pokja sekolah, ada supervisi monet dan lain-lain. Nah bagi Bapak Ibu itu yang fokus pada perangkat pembelajaran sama
kegiatan KBM-nya dilatih untuk seperti tadi. Karena bisa jadi pengawas ke sini dalam rangka PKKS itu yang diperhatikan adalah cara pembelajaran jenengan di kelas. Dan sepertinya keinginan Pak Lambang ketika ke sini kemarin itu begitu. Ingin tahu ketika ngajar di kelas suasananya bagaimana begitu. Yang saat ke sini kemarin. Dan bahkan keinginan beliau sepertinya ingin menggerakkan untuk pembelajaran terdiferensiasi itu, karena beliau kebetulan juga sebagai kaitannya dengan kurikulum Merdeka sebagai fasilitator. Jadi untuk ini daripada kedandapan, monggo dipersiapkan. Soal perangkat pembelajaran, ya, kalau bisa memang tampak hal-hal yang saya sebutkan tadi tampak. Tapi kalau tidak, paling tidak lengkap dulu masing-masing KD. Ngoten nggih? Monggo niki. Lah, terkait PKG Ibu Bapak, ini ya bisa dibilang jenis penilaian itu menilai ya. Tapi yo ora nilai-nilai banget lah, nilai-nilai banget ya wong guru atau nilai-nilai banget. Yo ada momentum menilai. Memang ada artinya ya jagungan, ngecek dan lain-lain gitu ya. Karena saya juga harus punya data untuk ketika nanti PKKS bahwa keadaan kami bagaimana begitu. Nah ini timnya nanti, tim PKG ini saya bagi jadi 3 tim, yaitu tim bahasa, yaitu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Jawa. Itu nanti satu rumpun dengan penilai 1 orang. Kemudian untuk ini saya sebut rumpun MIPAS ini, matematika, IPA, dan IPS. Ini data namanya, penilainya juga 1 orang. Kemudian ini yang 3 ini campuran. Campuran ini juga 1 penilai. Berarti kita PKG kita ini memerlukan 3 penilai. Nah, sebenarnya siapa yang jadi penilai? Yang penilai itu kalau kepala sekolah bebas, ya, kepala sekolah menilai lintas mapel macam-macam itu nggak masalah. Maka tepatnya saya di mix ini campuran macam-macam, ya BK ya itu ya. Kemudian yang bahasa itu yang pas juga guru bahasa yang paling senior. Nah ini siapa ini yang kepangkatannya paling tinggi, siapa ini bahasa ini? Pak Agung. Oke, Pak Agung berarti. Nilainya Pak Agung. Iya. Kalau kepala sekolah itu mudah ya. Boleh pangkat golongan lebih rendah dari yang dinilai kalau dia kepala sekolah ya. Tapi kalau guru yang menilai harus yang lebih tinggi ya. Dan harus rumpun. Kemudian kalau MIPAS ini yang paling tinggi siapa ini? Ini Buyati, Pak Ratno. Tapi Pak Ratno kan bukan mungkin Pak Ratno. Pak Samsu. Pak Samsu. Oke. Iya. Iya, ora masalah. Yang penting tanda tangan. Nanti ketika ditanya, oh ini memang beliau yang senior kan gitu. Soal pelaksanaan ya tim ini nanti yang harus saling ngecek, saling melengkapi, saling memberi masukan. Paham nggih? Iya. Nah ini insya Allah akan kita laksanakan kemungkinan pertengahan November. Mungkin dalam waktu yang bersamaan saja dikumpulkan per kelompok ini, abrakane kabeh dicepakne. Di situ bisa saling melihat, ngecek, checklist dan lain-lain. Untuk kenapa ini perlu dilakukan itu? Mungkin selama ini sudah beres dengan PKG ISO 3 Arab jadi. Tapi yang paling penting bagi saya adalah jenengan tahu
item-item PKG sebagai bahan refleksi jenengan. Yang penting itu. Jadi jenengan oh ternyata kudu ngene gitu. Itu yang lebih penting daripada dokumen PKG-nya yang jadi dokumen PKG-nya. Kalau jadi dokumen PKG-nya bisa diserahkan siapapun. Yang penting PKG-nya wis enak gitu. Tapi yang penting jenengan tahu item apa saja, diberi waktu yang cukup untuk mengkaji masing-masing, kemudian saling melakukan diskusi tentang itu. Nah, juga pada bulan November itu biasanya ada event untuk memberi apresiasi guru dan staf. Lah kita yang enek nih lah, mosok enek event orang ya. Biasanya November itu kan ada hari guru ya, itu kan ada apresiasi. Nah terkait dengan ini, monggo nopo yang kita jadikan acuan apresiasi. Apa digilir? Sopo untuk apresiasi apa pada saat ini? Kalau saya gini ya, kalau yang pokok itu yang saat ini sedang naik pangkat itu biasanya dokumennya kan paling lengkap ya. Lah itu yang kita apresiasi. Ya apresiasi yang memiliki dokumen terlengkap begitu. Ya artinya siapapun nanti yang naik pangkat peroleh apresiasi. yang sedang proses naik pangkat kan berarti kudune perlengkapannya lengkap gitu ya, sepakati nggih? Iya. Ya karena gini, kalau mau mengapresiasi itu kayak sing ora meri padahal kan cuma mau gayeng-gayengan wae apresiasi gayeng-gayengan. Kalau staf apa ini apresiasinya? Itemnya saya angel ya. Terus nanti sambil jalan, sambil saya mencari saran masukan dari semuanya. Pokoknya enak gitu ya. Ya kadang ketika perlombaan macam guru utamanya, ketika perlombaan guru macam-macam kadang itu dibutuhkan. Kita itu biasanya setiap tahun ada lomba guru berprestasi. Maka itu juga harus di-skenario dari awal. Nah, termasuk ini apakah ada yang diprospek untuk guru berprestasi? Ya, dokumen yang lengkapnya lengkap. Artinya kalau guru prestasi itu sesuai dengan kualifikasi ijazahnya, Pak. Ribon. Oh. Saya S1 ini kan matematika. Ya artinya itu pun juga perlu kita skenario. Siapa yang nanti kita plotting untuk guru berprestasi? Ya mulai kita utruk-utruk untuk dipersiapkan hal-hal yang menjadi layak dia disebut berprestasi. Ya termasuk memberi apresiasi kepada bersangkutan dan lain-lain. Kira-kira siapa ini? Persiapan tahun depan Bu Rofi, Pak. Bu Rofi. Iya, ya gak apa-apa Bu. Dia siapkan semua nih. Biasanya kan bulan Maret April, Pak. Ngatan nggih? Lah ya Maret April kan berarti pada November ini ya diberi apresiasi lah apa gitu. Kan sudah mau naik pangkat semester depan. Oh ngatan? Oh iya berarti kudu lengkap. Ya wis gitu aja. Wis pokoke penak-penak sapa sing ngarep di prospek ya itu kita apresiasi. Masuk sekolahan ora enak event gitu. Ada mau selembar aja. Ngoten nggih? Terus yang akreditasi. Ibu Bapak selama jenengan melaksanakan yang tadi itu sebenarnya sudah mempersiapkan akreditasi. Nah, terkait dengan ini kita tidak tahu apakah tahun ini atau tahun depan. Tapi kita harus tetap mempersiapkan akreditasi. Target kita A, orang kita mengadimik-dimik. Udah ben wis B, gendut masa iki A, kering yang ora iso misalnya ini. Ini harus jadi tekad kita. Nah,
terkait ini Bapak, yang pertama perangkat tadi jenengan upayakan. Piye carane monggo download atau apa, download aja. Kalau memang bingung download aja. Kalau sudah download kemudian bingung, ini gimana ngeditnya? Penjelasan nang pulau ya. Ini sudah download Pak, ini banyak ya. Setelah itu download kan biasanya PDF ya. Enggak apa-apa, PDF dan download berarti bingung apa saya ya. Nanti saya ajari cara ngedit di PDF. Ya. Nah ini covernya nggak apa-apa. Ini ya memang saya buka, tidak harus dinantiku saya ya. Nah, tapi ajaklah saya gimana Pak ini gini ini gitu. Jadi karena kita sama aja pada hakikatnya ya. Kalau dinilai itu ya sama aja, kita itu ingin menyiapkan semuanya. Jadi saya tidak berkepentingan nilai jenengan. Bagus jenengan golek materi dari manapun itu bagus. Baru kemudian disesuaikan sini. Ngoten nggih? Terus tentang hasil ini kita termasuk yang dinilai adalah hasil asesmen nasional. Hasil asesmen nasional anak-anak kita yang jumlah 45 anak itu mempengaruhi nilai lembaga kita. Termasuk hasil perlombaan. Ya. Hasil perlombaan juga mempengaruhi akreditasi kita. Maka kita memang harus ngoyo dalam hal ini. Harus ngoyo merekayasa ini. Kemudian data, ya data ini Dapodik, rapot mutu dan dia itu sudah saling kait-mengkait. Dapodik sudah paham kita. Rapot mutu ini apakah nama sekarang masih rapot mutu atau apa, saya juga kurang jelas ini. Kalau dulu namanya rapot mutu. Kemudian kalau dia itu instrumen akreditasi yang telah kita upload itu. Dokumen instrumen akreditasi dia itu. Itu yang dinilai. Kemudian berdasarkan dokumen saja itu kalau nanti pas survei ke sini monitor itu dokumen itu sudah dianggap tidak penting ya. Tidak penting untuk terlalu diseriusi. Tapi nanti akan melihat anak, menanyai pengurus komite dan termasuk staf dan guru KS ya. Itu yang akan ditanyai. Lah ketika ditanyai itu kemudian tidak matching, siapa yang dipercaya? Yang lebih di bawah yang dipercaya itu. Ya siswa lebih dipercaya daripada guru. Yang ditanya tentang kerja kepala sekolah, yang lebih dipercaya adalah pengakuan guru, pengakuan staf daripada pengakuan kepala sekolahnya. Enggak, terkait dengan ini pengkondisian yang saya maksud bukan diajak ngapusi, bukan, tapi betul-betul dirasakan oleh semua ini. Makanya kenapa supervisi harus dilakukan supervisi betul? Ya paling tidak ben aja ngapusi kan ya. Apakah kepala sekolah mensupervisi? Dengan jawab iya jadi dosa gitu ya. Padahal belum gitu ya. Misalnya gitu. Ya makanya karena memang prosedurnya gitu ya kita lalui lah ya. Orang ketang bentuknya gimana, rasanya gimana, bentuk apa orang, itu yang penting dilakoni. Itu terkait akreditasi. Untuk akreditasi ini bukan saya mengedonkan semangat jenengan, tetapi sepertinya untuk kita ini itu tidak tahun ini ya, sepertinya. Tapi tahun ini kemungkinan kita akan memperoleh perpanjangan otomatis. Bisa 1 tahun, bisa 5 tahun. Tergantung pada faktor ini tadi. Data yang Dapodik, rapot mutu, dan dia. Kenapa? Berkali-kali saya tanyakan terkait ini. Yang menjadi fokus akreditasi tahun ini adalah
yang tahun kemarin memperoleh perpanjangan 1 tahun. Kita tidak memperoleh itu kan? Belum. Artinya yang memperoleh perpanjangan 1 tahun kemarin itu wajib tahun ini diakreditasi. Karena apa? Karena seharusnya dia yang tahun kemarin memperoleh perpanjangan 1 tahun itu tahun kemarin seharusnya diakreditasi. Tapi karena kuota yang tidak terpenuhi maka tidak bisa terlaksana. Maka itu harus terlaksana tahun ini. Dan kita kan tidak mengalami itu. Nah, tapi ya Allah alam di ujung-ujung kalau iya kuotanya berlebih kan bisa iya. Tapi rasanya tahun ini kita akan memperoleh perpanjangan otomatis ya, dari beberapa ini. Cuma apakah 5 tahun apa 1 tahun? Kalau 1 tahun jadi for dry kita nyiapkan saat ini ya juga untuk tahun depan. Karena yang memang yang dibutuhkan akreditasi itu adalah minimal dokumen 2 tahun. Sehingga untuk ini monggo. Semangatnya apa berarti? Semangat PKG. Ya, semangat PKG dan PKKS. PKG, PKKS dengan serius kita siapkan, secara otomatis sudah mempersiapkan akreditasi. Ngerti nggih? Itu hal yang penting harus kita persiapkan. Kemudian yang kegiatan terdekat ini, kemah Bu ya? Dengan keadaan ini Bu Bapak lebih baik pekan ini atau pekan depan? Sepertinya masih banyak yang belum siap. Dan memang kalau gini ini memang yang pokok itu adalah kesiapan pembina internal kita. Kalau eksternal itu kan ya raiso dipaksa banget ya. Tapi yang ngomong ya kita semua nanti pada saat itu. Jadi monggo pertimbangan jenengan ketika ingin ngomong itu yang memungkinkan pekan ini apa pekan depan. Kalau pekan ini ya harus mempersiapkan secepat-cepatnya. Kalau pekan depan ya semoga cuaca mendukung. Isik cuacanya. Oke. Nanti mohon anu Bu ya kejelasannya. Termasuk panitia yang itu plottingnya bagaimana hingga itu. Kalau saya berharap karena kondisi macam ini dan ini masih penerimaan, berarti kan harus dibuat kesan tidak terlalu berat bagi anak tapi menarik. Nah itu ya basisnya tetap di aula dan materinya adalah materi pengenalan. Kemudian terkait DKP itu sebenarnya begini alurnya itu ya. Tapi ya karena memang kita tidak ngawali dari hulunya, itu kan seharusnya berawal dari Mugus. Dari Mugus itu ya merencanakan semuanya. Kemudian dilanjutkan dengan penerimaan anggota. Penerimaan anggota, melakukan fiksasi anggota, kemudian pembuatan regu sebenarnya itu. Dari regu itulah kemudian setiap ketua regu adalah anggota DKP. Jadi semua anggota DKP itu adalah ketua regu. Dan yang terpilih jadi ketua DKP pasti dari ketua regu. Harusnya begitu hierarkisnya gitu. Sehingga ini tapi karena memang ya kita gerayak-gerayak macam-macam gitu ya. Nah, ini seharusnya memang diawali dari regu dibentuk, ketua regu kemudian dikumpulkan untuk membuat DKP. Dan ketuanya ya pasti secara otomatis ketua regu. Dan atas dasar ketua regu itulah sebenarnya yang menjadi prasyarat seseorang untuk dimajukan jadi Garuda. Nah, harusnya. Jadi yang maju Garuda itu pasti pengalaman atau pernah ngalami jadi pemimpin. Pemimpin regu boleh, ketua kelas juga boleh. Untuk itu nanti insya Allah pada pertengahan semester anak-anak yang jadi ketua kelas, jadi ketua OSIS, ketua regu macam-macam, insya Allah kita buatkan sertifikat
sebagai apresiasi, tapi sekaligus juga skenario kita untuk ketika nanti di plotting dia untuk Garuda itu ya anak-anak itu, karena memang mempersyaratkan anak itu pemimpin ya, yang diorbitkan di Garuda itu. Nah kita gimana macam-macam monggo. Tapi kalau sudah dibalik Bu, sudah dibalik DKP ini misalnya gitu, ya DKP itu di plotting jadi bagu. Ketua regu itu bukan regu kelas 1, bukan regu kelas 8. Tapi regu itu harus ada kelas 7, harus ada kelas 8. Separuh kelas 7, separuh kelas 8. Misalnya regu singa, itu separuh kelas 7, separuh kelas 8. Ketuanya adalah yang kelas 8 tadi, yang jadi anggota DKP itu. Begitu seterusnya, sehingga bendera itu nanti ketika yang kelas 8 naik kelas 9 itu sudah ditinggal benderanya ke adik kelasnya yang sekarang kelas 8. Dan dari anak kelas 8 itu jadi ketua regu. Nanti akan diisi anak kelas 7 jadi anggota regu. Jadi campuran. Jadi bendera regu itu tetap ada, administrasinya tetap ada, dilanjutkan oleh yang lainnya, penerus yang lainnya. Sehingga tidak begitu ganti tahun regu itu entek. Bukan begitu. Karena sudah separuh-separuh saja. Ngoten nggih. Iki ilmune Pak Agung kemarin di KML. Nggih ngoten Pak Agung. Ngoten Pak Agung. Nggih. Oke. Ah, ngomong ora wani omong boten. Oke. Ngoten nggih, yang terdekat niku terus masih mohon nanti dipastikan kepastiannya ini atau depan. Kemudian yang yang belum ini. Sisipan dibagikan Kamis. Nah, udah gitu. Nilainya 1 ya, Pak? 1. Nilai PTS saja. Kamis pagi. Anak masih masuk atau Kamis itu berarti semuanya? Nah. Nilai hasil atau nilai sudah diolah? Iya. Jangan tanya saya, jenengan pripun marme. Kalau saya cocok sudah diolah, karena nanti untuk langsung masuk ke apa? Ya memang nilai yang jenenganan itu kalau nilai mentah nanti jenengan harus ngowahi lagi untuk siapkan rapor. Tetapi kalau itu nilai jadi ya segitu, itu nanti tidak perlu ngowahi lagi. Lama monggo PTS. Nah, kalau ini dipaskan nilai PTS saja, ya berarti nanti itu di kolom PTS nanti terasa ngowahi. Nah, nilai harian adalah yang lain gitu. Tapi kalau niku nilai harian berarti ya jenengan harus niteni niku harian yang keberapa jenengan itu untuk dimasukkan ke kolom yang seharusnya. Paham nggih? Nah, untuk itu mungkin perlu di-share lagi itu daftar nilainya untuk diisi agar urutannya ya persis itu sehingga penak le ngopas. Sebenarnya enak Pak. Kelas 7 sampai 9 itu satu file, jadi satu. Terus satu file, bukan satu file satu sheet. Iya. Nah, kemudian nanti ya sudah begitu itu dikopas semapel, nanti di printnya tinggal 1 kali perintah sudah semua untuk nyetaknya. Oke, upayakan Kamis bisa dibagi. Kalau Kamis bisa dibagi berarti paling lambat ngeprintnya ya Kamis itu. Sehingga Rabu harus semua terkumpul. Ya API Selasa paling akhir. API Selasa paling akhir.
nilainya nilai jadi. Tinggal ngirim. Nggih. Terus yang lain selain sisipan adalah perencanaan penilaian. Ibu Bapak, karena kita belum pernah ngalami ya untuk ini, maka planning saya kita ngundang operator dari sekolah lain ke sini membersamai Mas Irfan kali Bu Siti untuk melakukan persiapan perencanaan e-raport. Pada saat itu juga nanti beberapa guru sampling itu juga di dalam tim itu untuk mensimulasikan melakukan perencanaan nilai. Dalam hal ini yang mudah-mudah yang IT ini lanyah ya, itu untuk didulukan melakukan itu. Gambaran saya itu bersamaan dengan kemah ini. Jadi mungkin hari Jumat atau hari Sabtu operator kita sama beberapa guru sampling tadi itu melakukan simulasi untuk perencanaan e-raport. Nanti kalau ini sudah lancar kan bisa pada kesempatan yang lain adalah guru yang lain. Karena ini kita 2 kurikulum, kalau kurikulum K13 itu tidak sulit karena modelnya sama dengan dulu dan hanya ngeklik saja di semester ini KD tinggal ngeklik. Tapi kalau yang kurikulum Merdeka itu harus menginput tujuan pembelajaran. KD ini diinput, ya. Bahasa daerah orang kaget, bahasa daerah kedemben yang input. Gitu. Tapi semua mapel nanti nginput. Ya. Karena itu saya harapkan di minggu ini tujuan pembelajaran jenengan itu sudah jelas untuk semester ini. Nek jarang jelas jenengan tanglet teng MGMP jenengan takon yang ketua nih supaya sama. Ya tidak harus sama sebenarnya, tapi kalau ada referensi sama sekali kan susah ya. Ngaten nggih? Nah ini insya Allah hari Jumat atau hari Sabtu tergantung nego kita. Nego dengan rencana saya sekolah SMP 4 Tulaan ya. Sabtu nggih. Hari Sabtu insya Allah hari Sabtu. Tapi saya perlu negosiasi dulu dengan kepala sekolah. Itu gambarannya. Kemudian hal yang lain Ibu Bapak, ini terkait dengan lain-lain yang perlu saya sampaikan. Yang pertama terkait anggaran. Pada pekan kemarin sudah dilakukan perubahan RKAS, tapi ternyata perubahan RKAS itu tidak bisa mengakomodir sebagian kebutuhan kita. Rencananya perubahan RKAS itu kan akan kita gunakan untuk pembiayaan P5. Tapi ternyata Bu Siti nyari nggak ada. Item apapun terkait dengan P5, pembelian bahan ajar atau macam-macam itu ternyata tidak ada. Sehingga itu tidak bisa kita menganggarkan, ya artinya dalam konteks anggaran dan pelaporan untuk P5. Tapi nanti ya tetap kita P5 ya tetap kita anggarkan dari BOS, namun tidak bisa di SPJ-kan. Ini yang perlu Ibu Bapak ketahui. Kemudian juga masih banyak hal-hal lain yang tidak bisa kita anggarkan dari BOS. Sementara kita itu satu-satunya anggaran saat ini adalah BOS. Sehingga terkait dengan ini banyak sekali hal pembiayaan yang tidak bisa dianggarkan dari BOS tapi harus dibiayai dari BOS. Termasuk kalau ngirim pelatihan Ibu Bapak, kemudian juga kalau transportnya bisa, tapi kalau biayanya nggak bisa. Biaya untuk. Tapi kita kan harus tetap memfasilitasi itu. Kalau itu peningkatan mutu harus kita kejar. Lomba-lomba itu juga begitu.
Jadi ini keadaan anggaran kita satu-satunya dari bos. Memang kita tidak bangun, ya, tidak bangun. Tapi derasnya sama aja dengan bangun. Derasnya anggaran sama aja dengan bangun. Kalau bangun itu bar ketok bekasnya ya, tapi kalau ini tidak terlihat bekasnya. Yang kita gerakkan saat ini kan diantaranya ekstra. Sementara dulu kan vakum ekstra itu ya. Nah, itu juga agak deras tapi nggak apa-apa. Memang kudune kok ngono kudune. Anggaran itu memang untuk mendidik anak gitu. Kemudian juga yang lain-lainnya, honor yang lain-lainnya itu semua adalah dari bos satu-satunya. Sehingga terkait dengan ini, Bu Bapak, kita belum bisa menggunakan anggaran secara longgar karena memang sumber anggaran kita hanya satu. Namun apapun yang terjadi kita harus tetap mencukupi operasional yang ada. Dan terkait dengan ini Bu Bapak, ini masih ada rencana pengembangan. Yang pertama sekat UKS. UKS itu kita dolim kalau laki-laki dan perempuan jadi satu ruang. Sehingga ini memang harus kita sekat. Dan alhamdulillah kemarin bisa dimasukkan di RKS ya, ya. Jadi untuk sekat UKS nanti kita anggarkan dari bos agar terpisah antara laki-laki dan perempuan. Kemudian pramuka itu juga perlu sekat antara kantornya dengan gudangnya, tapi ya tidak permanen gitu ya. Kira-kira ya cuma setinggi triplek guling gitu aja, ben ora ketok membres gitu aja. Ya. Itu nanti juga perlu itu, tapi barangnya sudah ada, cuma perlu ngasih kaki saja. Kemudian gudang yang samping kelas itu yang atas itu kan banyak perabot-perabot kita di yang di luar kelas itu juga perlu digudangkan, kita nggak punya. Kemudian tembok latihan bola voli ini juga perlu, karena anak itu kalau voli menunggu teman atau menunggu guru itu eman-eman waktunya. Sementara ada anak yang wis keranjingan untuk main bola. Itu harus difasilitasi. Gambaran saya adalah di talut yang atas itu sebelah selatannya toilet. Itu nanti kita buat tembok ya seperti ini posisinya gitu. Tapi tidak penuh, kira-kira cuma 4 meter lah kira-kira. Sehingga tidak menutup view sebelah sana. Itu digunakan untuk main bola anak sendiri. Ding-dingan. Sama yang sebelah utara kira-kira. Kemudian hujan ini juga memberi pembelajaran bagi kita. Ternyata kita ini masih terhambat oleh hujan ketika mobilitas antar ruang. Ya, mau ke ruang-ruang itu kan isi hujanan ya. Antar ruang masih kehujanan. Sehingga ini memang harus ada payon di situ. Itu adalah PR kita. Kemudian lompat jauh itu lapangannya juga perlu dipindah yang atas itu karena tidak bisa dipakai. Jaraknya begitu dekat, mau ancang-ancang itu terlalu dekat, nggak bisa maksimal. Belum lagi yang sana langsung natap taman kalau dia melompat kejauhan. Tidak aman sama sekali dan tidak bisa digunakan intinya itu. Itu harus kita pindah, planningnya di sini di belakang papan nama kira-kira, sehingga lari dari sana masih cukup panjang. Kemudian saluran air lapangan kita ini yang sebelah utara ini masih ngetembong. Kalau itu dibiarkan lama-lama bisa ambrol itu. Yang sebelah sebelah utara kita ini bawah. Nah, itu juga perlu dibuat saluran ke depan. Kemudian kalau pembuatan dan rehab pagar ini sudah saya usulkan, mohon doanya, moga-moga diprioritaskan untuk dapat. Kemarin oleh Pak Zaki, saya ditanya yang prioritas SMP 2 Tulaan apa. Itu saya usulkan pagar ini, saya usulkan 190 juta ya.
untuk memagari semuanya. Nah ini mohon doanya semoga ya bisa. Sama saya mengusulkan hard rock sama band, drum dan sound systemnya. Ya, mohon doanya semoga memperoleh bagiannya. Juga pemasangan ring basket sana itu dirobohkan lama itu kalau bisa kita bangkitkan kembali dengan posisi di tengah lapangan sebelah utara menghadap ke selatan. Jadi nanti di atasnya anak petugas upacara posisinya untuk latihan itu, sehingga nanti lapangan itu bisa maksimal untuk kegiatan olahraga anak. Kemudian yang surprise ini perbaikan mebler dan papan tulis ini memang menjadi prioritas kita dan masuk RKS Pak Bu ya. Ini planningnya ini begini, mohon maaf Bapak Ibu. Nanti siapa saja kita ya yang itu ya bersama anak-anak untuk P5-nya nanti kaitannya dengan hidup berkelanjutan itu ya. Itu adalah fokusnya menata kelas bagaimana supaya rapi, bersih, kemudian juga empernya macam-macam itu, nata sampahnya bagaimana dan lain-lain, plus memperbaiki mebler, ya, bolong-bolong nembeli piye macam-macam. Nah, nanti kita ajari anak itu untuk menempel itu, kemudian sampai ke pengecatannya. Kira-kira 3 minggu mestinya ya bar lah kira-kira nih bocah dan kita. Karena nanti yang guru kelas 1 ketika P5 itu ngajarnya yang ngono kuwi, tidak ngajar materi tapi ya lebih wakwek kayak ini garap ya gitu. Nah itu nanti anak juga punya bekal pengalaman gitu. Nah anggaran kita juga agak minim karena kita hanya menyiapkan bahan saja. Planningnya begitu. Kemudian kalau perlengkapan alat kebersihan ini memang di beberapa tempat masih kurang, terutama pada tempat sampah. Tempat sampah di area atas ini relatif tidak ada, ini di depan masjid itu juga tidak ada, sehingga kalau anak membuat sampah di situ itu ya cuma di bruk nih di situ aja karena tidak ada tempat sampahnya. Perlengkapan alat toilet juga sama, yaitu pada timba dan gayung itu yang rata-rata tidak ada. Nah, itu kita carikan bekas cat, biasanya ada yang jual itu di toko bangunan itu, yang timba putih bekas cat. Kemudian perbaikan atap, semua atap yang bocor kita perbaiki. Nah, ini diperbaiki sendiri atau tukang Bu biasanya? Perbaiki sendiri ya saya siap aja, kan mainnya siap saya. Kemudian juga yang lain adalah perawatan lingkungan. Ibu bapak kita semua, ini mumpung hujan, taman kita pokok itu, tanaman yang bisa dikembangkan kita kembangkan. Kemudian kalau perlu pemupukan, kalau di tempat lain itu biasa membawa pupuk kandang itu anak-anak. Kalau di sini pernah atau belum? Pernah ya? Sering ya? Yaitu perlu dianu juga. Karena memang ya tanaman kita itu ya perlu perlu makan siang, itu juga paling tidak tiap musim juga perlu dipupuk. Kemudian hal yang lain, partisipasi eksternal guru, siswa dan program-program yang lain itu sudah otomatis ya, kita memang
pada kegiatan-kegiatan eksternal, ketika dapat undangan dan macam-macam, kita harus berusaha untuk ikut. Ini Ibu Bapak semuanya terkait dengan ini semua. Ini tadi memang saya sampaikan kaitannya dengan anggaran kita. Ini itu tadi karena hal yang boleh dibiayai oleh bos itu terbatas, sementara operasional kita itu untuk semuanya adanya hanya dari bos, maka yang terjadi sebagaimana yang disampaikan Bu Siti ya. Banyak yang Meski ada RKASP itu kalau dulu itu di tahap 3 itu perubahan siswa, tapi untuk saat ini belum ada perubahan siswa. Meski sekolah kita itu siswanya nambah, tapi itu dianggarkan untuk tahun depan. ya, Jadi ya. jadi perubahan siswa itu sekarang diadakan di tahun anggaran, tidak di tahap 5. Jadi dana kita itu tetap seperti sebelumnya gitu. Jadi meski jumlah siswa kita itu 219, itu sampai saat ini masih tetap di 203. Nggih. Iku nggih kawan tenane. Jadi anggarannya cuma dari bosnya meskipun siswa naik, ini belum naik sampai akhir tahun. Sementara kita belum mengadakan pertemuan komite. Kenapa tidak mengadakan pertemuan komite? Ini kita masih mencari referensi sekolah terdekat. Belalah sekolah terdekat belum? Sudah? Belum katanya pas 2 minggu yang lalu belum loh. Itu kalau saya ngimpul. Nah itu yang karena memang kita persaingannya dengan sekolah tetangga itu harus menjadi pertimbangan. Karena memang tidak ada dana lain yang bisa membantu untuk kegiatan sekolah. Oke. Pripun? Sampun tekan nggih. Nah, akhirnya banyak yang saya sampaikan tadi, kesimpulannya apa yang ditindaklanjuti Bapak? Yang pertama kaitannya dengan perangkat pembelajaran mohon dilengkapi. Nanti pada tanggal 15 November kira-kira pertengahan November itu kita adakan penilaian kinerja guru. Ya mudah-mudahan tanggal 15 sudah maksimal lah mempersiapkan, dan nanti tanggal 20-nya kira-kira itu dilakukan PKG. Nomor 20 kali nonton dino nih minggu aja ya. Nah, kira-kira gitu. Agar pada akhir November kita sudah bisa menandatangani PKG. Kemudian yang terkait dengan akreditasi, info sementara yang saya tangkap itu hanya kesimpulan saya, itu kira-kira kita akan memperoleh perpanjangan. Kalau perpanjangan 1 tahun berarti kudune tahun ini kita diakreditasi, namun karena anggaran tidak cukup maka akreditasi ditunda tahun depan, yang berarti sama saja juga harus mempersiapkan perangkat pada tahun ini. Kemudian yang selanjutnya yang akan kita laksanakan adalah kemah atau super camp tadi, itu mohon dimatangkan. Besar harapannya hari Jumat Sabtu pelaksanaannya. Kemudian yang selanjutnya sisipan PTS diupayakan sebelum kemah, yaitu pada hari Kamis besok itu sudah dibagikan ke anak. Dan terkait dengan itu maka hari Rabu itu sudah sudah terkumpul semuanya hari Rabu. Pencetakannya itu akan lebih baik juga hari Rabu. Tapi kalau terpaksa hari Kamis ya nggak apa-apa, cuma ya metenteng nale ngeprint gitu ya. Terkait ini Pak Joko nggih, ingkang menyiapkan sampai sisipannya buat mail merge itu. Kemudian yang terkait dengan rencana pengembangan ini
berdasarkan yang saya cermati keadaan kebutuhan kita. Bukan berarti ini adalah yang akan kita lakukan, karena yang akan kita lakukan bergantung pada kesepakatan dengan komite dan ketersediaan anggaran yang ada. Ya ora kabeh kok terlalu berat. Mana yang nanti yang diprioritas berdasarkan pertimbangan komite dan sebagainya. Dan terkait dengan ini perawatan lingkungan, ini kami pasrahkan sepenuhnya kepada staf ya untuk merawat lingkungan kita. Merawat yang dimaksud yang pertama, merawat dari kemungkinan yang membahayakan bangunan. Kalau ada air medeng dan sebagainya mohon dicermati. Kalau ada retakan-retakan dan sebagainya untuk dicermati dan disikapi, karena kadang ada retakan itu nek ditokne ae iso ambrol ya. Itu kemudian selain keamanan adalah kebersihan. Bagaimana melayani kebersihan supaya tetap terjaga, membagi timnya bagaimana dan sebagainya, monggo. Nah ini kami mohon, karena ini sudah saya pasrahkan, ini juga mohon untuk dirembuk di staf piye carane kebersihan. Kemudian juga ini mumpung musim hujan ya, barangkali besok ya yang staf bagi yang memang jamnya masuk itu kita agendakan bahwa wangkil atau apa juga beberapa tanaman yang bisa dikembangbiakkan biar semakin banyak. Mungkin besok kalau ada pot-pot gitu ya ditambahi tanaman di pot dan sebagainya. Besok usia bakti insyaallah staf ya untuk tanaman dan kebersihan lingkungan. Sama yang bisa di atap-atap yang bisa diperbaiki ya, semoga besok cuaca cerah diayai dhisik gitu. Demikian Ibu Bapak, ini ternyata sudah sampai jam 10. Cukup nggih? Mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan pada kita untuk merealisasikan apa-apa yang perlu kita laksanakan, karena memang ini adalah bulan-bulan penyempurnaan dari kerja-kerja kita. Mohon maaf sekali lagi. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala hal yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.